Suamiku nanti, kalau aku tiba-tiba diam, jangan langsung salah paham. Aku nggak selalu bisa bilang kalau aku sakit hati. Kadang aku cuma berharap kamu peka. Bukan karena aku nggak percaya sama kamu, tapi karena aku takut dianggap ribet, dianggap berlebihan. Kalau kamu sabar nonton ini sampai akhir, aku janji, kamu bakal ngerti aku lebih dari kata-kata. Aku pernah ditinggal tanpa penjelasan, pernah menunggu jawaban yang gak datang, pernah berharap chat dibalas, tapi cuma muncul notifikasi kosong. Itu bikin aku sekarang gampang curiga. Bukan karena aku gak percaya orang baru, tapi karena hati ini masih simpan luka lama. Aku belajar banyak dari pengalaman itu, tapi trauma gak hilang begitu saja. Kadang aku diam, bukan karena gak peduli. Kadang aku pura-pura gak apa-apa, padahal hati ini bergejolak. Aku tahu itu gak adil buat orang lain, tapi inilah aku, perempuan yang belajar sembuh pelan-pelan. Dan aku tahu healing itu gak instan. Ada malam-malam aku cuma duduk di kamar, memandangi langit-langit sambil mikir, kenapa dulu gak ada yang nebak perasaanku? Kadang aku berharap kamu bisa baca pikiranku. Kalau aku diam, aku gak marah. Aku cuma gak tahu cara bilang tanpa nangis, tanpa overthinking. Aku takut kalau aku bilang kamu bakal mikir aku lebay. Aku takut bikin suasana jadi berat. Tapi di balik diam itu, aku cuma mau satu hal, merasa aman. Rasanya sakit kalau orang yang kita sayang gak sadar kalau kita lagi rapuh. Aku juga tahu ini terdengar egois, tapi perempuan yang pernah ditinggal tanpa jawaban belajar satu hal. Kadang diam itu bentuk perlawanan, kadang diam itu doa kecil agar ada yang peka. Dan kalau kamu peka, aku bakal jatuh hati lagi pelan-pelan. Tapi kalau enggak, aku belajar nggak menyalahkan diri sendiri. Suamiku nanti, kalau aku diam lama, jangan kesal. Jangan langsung mikir aku marah atau nggak suka sama kamu. Cukup bilang, aku di sini, aku nggak kemana-mana. Itu saja sudah cukup. Aku tahu nanti kamu bakal mikir, kenapa aku harus nebak mood dia terus? Iya, tapi aku janji, aku juga bakal belajar ngomong. Aku cuma perlu kamu sabar. Pelan-pelan yakinin aku kalau aku nggak hilang. Aku tahu kamu nggak bisa membaca pikiran, tapi kehadiranmu itu aja sudah bikin aku tenang. Kadang aku cuma ingin duduk di sampingmu dan tanpa kata, aku merasa aman. Aku nggak butuh jawaban panjang. Aku nggak butuh alasan logis. Aku cuma perlu kamu ada di sini. Dan kalau kamu bisa sabar dengan aku akan mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu konsisten. Aku sadar aku nggak sempurna. Aku sadar kadang aku bikin kamu bingung. Tapi komunikasi itu dua arah. Aku belajar bilang apa yang aku rasain. Tapi aku juga belajar menerima kalau kadang orang nggak langsung ngerti. Kalau kamu sabar, itu artinya kamu ngerti aku tanpa harus kata-kata panjang. Dan buat kalian yang nonton ini, kalau kalian pernah diam karena takut salah ngomong, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Itu wajar. Kita cuma butuh orang yang peka, yang tetap ada, yang nggak pergi. Itu saja sudah cukup. Dan kadang kita juga perlu memaafkan diri sendiri, memahami kalau trauma itu bagian dari perjalanan kita, bukan aib. Jadi kalau kamu lagi diam dan berharap dia peka, itu nggak salah. Itu tanda kamu peduli. Dan kalau nanti dia nggak peka, jangan patah hati. Fokus ke dirimu, fokus ke healing. Karena perempuan yang sadar akan luka masa lalu, itu perempuan yang kuat. Suamiku nanti, aku janji, bakal belajar ngomong. Tapi kalau aku kadang diam, tolong jangan panik. Peluk aku, yakinin aku.
Karena buat perempuan yang pernah kehilangan tanpa alasan, itu sudah bikin aku merasa pulang. Dan kalau nanti akhirnya aku percaya sepenuhnya sama kamu, itu artinya kamu berhasil bikin aku merasa aman. Terima kasih kalau kamu sabar. Dan buat kalian yang nonton ini, peluk diri kalian dulu. Tarik nafas dan bilang, aku layak dicintai, aku layak merasa aman.